masalahnya cepat kelar ya Bu. Sholawat kita akan dapat keberkahan dari Muhammad SAW. Mulai ya Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Lahu ya Indallah Innal musina raja'u Lilambiya astaghfirullah Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya man lahu indallah Innal musina raja'u Lilambiya astaghfirullah Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya man lahu ya Indallah Innal musina raja'u Lidambiya astaghfirullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu, saya mau tanya dulu. 10 tambah 1 berapa, Bu? Jawab salam saya dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'budu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu guru kita sekalian Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jaini beserta Ibunda Hajah Sa'anah dan keluarga besarnya, mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah umurnya dalam keadaan sehat. Dimudahkan diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Darul Ibtidaul Muqtadiin yaitu Ibu Ustazah Iyo yang mudah-mudahan beliau sedang diuji ya Bu, yaitu mudah-mudahan suami tercintanya cepat sembuh. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan-urusannya. Amin. Yang saya hormati para ketua tim dari 1 sampai 7 dan seluruh jamaahnya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberkahi rezeki,
dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini yaitu hujannya Bu ya. Tapi alhamdulillah dengan iman kita bisa hadir. Dengan kekuatan iman kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kantong sehat tuh Bu. Anak muda nyamuk sehat. Insya Allah ada. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan berkumpul bersamanya di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, kedirinya saya di hadapan ibu-ibu semua yang alhamdulillah ini agak kurang ya jamaahnya ya. Tidak terlalu gemeteran. Saya akan coba kultum dengan berjudul ujian dan doa. Mudah-mudahan kultum saya ini bermanfaat ya Bu. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tidak ada yang luput dengan ujian. Semua diuji. Yang miskin, yang kaya, pejabat, presiden, ustazah, kiai, semuanya yang namanya ujian. Karena dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal untuk akhirat. Dunia ini hanyalah sementara, yaitu kehidupan sesungguhnya yang abadi ialah akhirat. Manusia yang tidak diuji berarti manusia yang sudah mati ya Bu ya. Yang nggak mau dapat ujian berarti manusia yang sudah mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, Allah pasti akan menguji kita. Karena ada dua hal yang Allah tunjukkan kepada kita apa manfaatnya ujian. Pertama, ujian itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, ujian untuk mengangkat derajat kita yang lebih tinggi. Allah selalu mencintai hamba-hambanya sehingga mereka semua dikasih ujian. Betul nggak Bu? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wasyamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadallah. Jadi ibu-ibu, kita manusia biasa pasti dapat ujian. Nabi aja diuji, apalagi kita. Nabi yang jaminannya surga itu pasti diuji, apalagi kita manusia biasa yang banyak dosa. Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Nabi Muhammad diuji dengan yaitu dilempari kotoran, diludahi dan kelaparan. Itu Nabi kita diuji, apalagi kita. Jadi kita sebagai manusia harus sadar ke situ. Tidak ada yang salah dengan Allah. Kitanya yang banyak salah sama Allah. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika memberi, kurang ikhlas. Ketika takdir datang, kurang ridho. Kalau dikumpulkan jadi apa? Kurang ajar. Kurang ajar kita sama Allah. Jadi ibu-ibu, bagaimana caranya kita menghadapi ujian dengan penuh kesabaran?
yaitu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki sholat kita. Sholat di awal waktu. Jangan berleha-leha ya Bu, begitu waktu sholat datang kita jangan lah sinetron rame. Ya lah tamu hehehe heula. Tawuran ya Bu ya. Biasa. Alhamdulillah kita insyaallah. Maka dari itu ibu-ibu ada doa yaitu yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita yang sulit. Jangan dong ya ibu-ibu. Saya dulu pernah punya pengalaman. Yaitu saya pernah kehilangan motor ya Bu. Baru kali itu saya punya harta motor. Ternyata Allah nggak izinkan saya punya motor. Karena saya nggak bisa Bu. Waktu itu saya kredit baru 11 bulan. Motor saya hilang. Ada yang ngomong begini, pancen sodako naraji kok kaluritan bener kamu. Justru Allah uji orang Bu ujian mereka. Apakah 5 rumah medon apa naik? Coba. Laman orang-orang iman medon Bu. Ayo rajin, sholat rajin, puasa rajin, sodako rajin, tapi tetap kaluritan. Eta pikiran anu salah. Justru orang menguji, Allah menguji kita dengan kehilangan itu. Apakah iman kita akan naik atau turun? Nah itu ujian dari Allah. Waktu itu saya mendapat pelajaran dari kehilangan itu. Jadi saya nggak punya hutang Bu. Jadi waktu itu asuransi saya dapat 3 juta. Malam itu juga saya beli motor lewat Pak Adi. Berarti kan pelajarannya saya tidak punya hutang. Karena Allah tidak mau saya pusing. Gitu ya Bu. Dan sehari-hari kita nih, kadang-kadang iman kita lagi naik kalau lagi banyak duit. Ajaran seri, aluan seri, asalaki seri. Tapi kalau betul lagi kita maju, banyak-banyak. Sarangahuk, dan masak sarangahuk, itu dua duit. Sholat ya sarangahuk, itu dua duit. Aturan penting salaki, tongkengan saya betul. Betul lagi itu punya pamali dosa. Kita sebagai istri ridhonya Allah, itu ridhonya suami. Kalau kita, suami kita ridho sama kita, suami juga ridho. Gimana rahmat Allah akan turun kalau kitanya doraka sama suami? Dan ayah duit, Allah duit salah disanjung Bu. Apa saya ya? Saya diuji ku salah kita kerja Bu selama 5 tahun. Tapi saya sabar Bu, karena saya tahu Allah bersama saya. Mungkin rezeki suami saya dialihkan kepada saya. Saya waktu itu pengeluaran saya 7 juta, coba bayangin. Suami nganggur, saya punya hutang 7 juta per bulan pengeluaran saya. Logikanya kalau kita nggak sabar udah stres kayak dia. Nah tapi yang saya lakukan, saya ibadah dengan tekun. Saya yakin Allah mengasih jalan pada saya. Justru ini adalah pelajaran dan ujian buat saya dikala suami nganggur. Ibu-ibu sok nawaran tengah selaki. Gak nyaman tidur.
dipraktekin Bu saya Bu. Ya bisa laki saya tegalnya malah itu awaknya Bu. Karena saya hayang asup ka surga. Lamun salaki teu ridho, salat urang ge teu ditarima. Percuma atuh urang tahajud, ngangkrong di tengah beuting, minta ka Allah salaki teu dibae, atuh mah anyun. Eta yang mulia kan ayat-ayatnya anu teu ditawan ge korek bae teu ditawan. Iya, jadi orang kudu bisa mencikapi semua permasalahan yang kita hadapi. Karena emang orang hidup itu memang selalu diuji. Sabar dalam menjalani kehidupan ini ya Bu, karena dunia ini adalah nyata, akhirat cerita. Tapi kalau kita mati beda Bu, dunia ini adalah cerita, akhirat adalah nyata. Kita harus sering beristighfar ya Bu. Saya punya teman Ibu. Ada teman saya di sini. Tapi saya udah izin mau melibatkan beliau. Dia ini Bu kurang semangat hidup. Kalau sakit dia bilangnya hidup segan mati tidak mau. Apa itu Bu? Orang nggak beriman. Sempat suatu hari dia sakit. Saya udah nasihatin, udah suruh istighfar, masih ngeluh kos toko Bu. Saya panggil suaminya Bu, terus terang ya orangnya masih ada. Saya panggil suaminya, kata saya Kak, kalau istrinya begini aja, udahlah nyari lagi aja kawin lagi, kan gitu ya. Karena saya aja perempuan ngelihat kayak begitu menumpuk baik, apalagi lelaki nggak punya. Kan lelaki mah mau buat hilang dan Bu. Ya saya, tapi motivasi saya berhasil. Semenjak saya bilang suruh kawin lagi, baru dia Bu. Dia banget semangat hidupnya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat ya Bu ya. Lintu mudah-mudahan beliau ditambah umurnya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan segala urusan-urusannya beliau rezekinya. Karena dia itu emang ya itulah, jadi motivasi saya. Mungkin waktu ya Bu, udah selesai ya Bu, mungkin saya. Mau lagi enggak? Dalam kehidupan ini emang banyak sekali ya Bu tantangan yang kita hadapi. Saya suka, teman-teman saya suka sharing ke saya, datang. Saya begini-begini. Saya cuma nyaranin istighfar. Istighfar itu jalan kita mengadamkan hati. Saya sendiri nih Bu, kalau lagi kesel sama anak apa sama suami, saya istighfar aja, mau sambil nyuci mau sambil masak istighfar aja daripada saya ngomel pakai cepat. Akhirnya kan kadang tetangga Bu, pengen. Dari itu Bu, mungkin pelajaran dari saya yaitu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lagi dilebihkan, kita lupa bersyukur. Kalau kita lagi disempitkan, harus bersabar. Itu adalah pikiran saya kayak begitu Bu. Mau sempit, mau luas, saya sabar. Karena ini adalah kehidupan. Yang penting gimana caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Maka dari itu ibu-ibu, bersabarlah dalam hidup ini, karena semua akan dapat ujian. Entah itu dari suami, entah dari anak, entah dari menantu, entah dari saudara, teman, sahabat, pasti kita akan dapat ujian. Kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pantun dikit ya Bu, tapi saya belum hafal. Ini pantunnya Bu, anak manis suka bermanja, orang tua selalu bangga,
bersabar di dunia sebentar saja, setelah mati menikmati surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi